Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahra shaumi wasyiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi, diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah, serta para santriku Baits Al-Quran Nurus Sofa dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan dan rahmah serta berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sudah masuk 10 akhir Ramadan. Biasanya semangat Lailatul Qadar ya. Kemarin hakikat Lailatul Qadar sudah kita sampaikan. Kita akan masuk amalan biasanya. Amalan apa yang dilakukan ketika seseorang itu memasuki 10 hari akhir Ramadan. Sekalipun malam nanti sudah malam ke-23 ya, hitungan untuk sini. Tapi untuk negara lain tentu beda dan lain sebagainya. Jadi tidak ada salahnya kita kan masih 23, 24, 20 sampai dengan malam ke-29 bahkan 30. Baik, apa yang dilakukan oleh kita ya, dilakukan dalam artian zahir maupun batin. Biasanya para ustadz, para mubalik, para kiai sebagai penyampai risalah Islamiyah, sebagai penyampai risalah Rasul Muhammad SAW itu mengutip hadis ya, yang sangat terkenal, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah itu ketika memasuki hari akhir bulan Ramadan itu, 10 hari Ramadan itu, yang pertama adalah saddal mi'zar. Secara bahasa sadda itu artinya menyingset ya, menyingseti ini. Mengencangi al-mi'zar, mi'zar itu izar, sarung. Jadi tentu Rasulullah tidak pakai sarung ya. Masa Rasulullah pakai sarung? Kan tidak kan. Nabi Muhammad tidak pakai sarung. Tapi izar itu kemudian dalam bahasa Arab temporer ini, kontemporer sekarang ini sudah dimaknai sarung. Sarung itu izar. Mi'zar artinya ya alat untuk menutup bawah perut ke bawah, itu namanya mi'zar. Izar itu begini nih, izar itu arti sebenarnya pakaian laki-laki yang dari pusat sampai dengan bawah dengkul itu izar, tapi bukan sirwal. Kalau sirwal itu membentuk kaki, kalau izar tidak. Jadi izar itu ya sarung itu sekarang itu. Kalau sirwal kan beda, sirwal kalau sirwal itu kaki itu kan masuk, kalau izar enggak, roke wong lanang lah gampangannya. Saddal mi'zar, sarung. Tapi sarung Kanjeng Nabi jangan dibayangkan seperti sarung BHS, sarung cap mangga, sarung gajah duduk, tentu tidak. Jadi yang dimaksud sarung di situ ya kain yang menutup antara pusat dengan sampai di dengkul. Ya, saddal mi'zar artinya apa? Itu baju dalam sebenarnya. Baju dalam, tapi biasanya orang sana kalau pakai jubah itu di dalamnya ada izarnya. Di dalamnya ada izar atau sirwal. Baik, jadi yang pertama dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah saddal mi'zar. Apa saddal mi'zar itu? Banyak para fuqaha, para ulama, ahli fikih memaknai mengurangi kumpul istri. Jadi mengencangi di sini adalah sebagai bahasa kinayah. Nabi pada 10 akhir Ramadan itu mengurangi untuk mendatangi istrinya. Ya tentu saja berkurang, wong siang hari kan nggak boleh ya toh. Tentu berkurang. Kalau selain Ramadan kan siang malam, berarti kalau
pas Ramadan siangnya tidak kan gitu kan, jadi malamnya tetap saja. Artinya bukan tidak boleh ya, tetap saja boleh gitu. Cuma siangnya jadi nggak boleh sehingga berkurang. Itulah yang dimaksud dengan saddal mi'zar menurut para fuqaha. Tapi tentu saddal mi'zar di sini tidak sekedar itu ya. Artinya lebih giat melakukan aktivitas yang sifatnya sosial. Artinya lebih banyak memperbanyak sedekah. Maka saya katakan yang di samping saddal mi'zar itu dijelaskan dalam hadis lain itu memperbanyak sedekah. Gitu. Kalau sekedar saddal mi'zar kan untuk diri sendiri. Nah, agama kita ini tidak hanya ubudiyat tapi juga muamalat. Ya kan? Agama risalah Islamiyah yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad SAW ini bukan hanya memperbaiki diri personalitas, tapi bagaimana personalitas itu secara sosial nanti terbentuk itu. Orang ikut membentuk orang baik itu sujudnya luar biasa begitu ya, tapi keren dengan orang lain bukan begitu gitu loh. Bukan hanya soleh ritual tapi sementara tidak soleh sosial, tidak gitu loh. Tapi justru sebaliknya membentuk pribadi yang soleh sosial, yaitu sedekah. Maka saddal mi'zar ini yang dimaksud adalah lebih giat memperbanyak sedekah. Jadi tidak lagi ini dalam arti mungkin dalam arti tasawuf ya, tidak sekedar fadilahnya nanti dibangunkan surga di sana sekian, pada malam kesekian dibangunkan istana, nanti gaya apa lah akeh-akehnya. Jadi orang-orang sufi, orang sofai sering guyonan, terus lah akeh-akeh digawe apa padahal kita hanya perlu satu kamar aja ya. Omahe gede magrong-magrong tapi ora ndek bojo untuk apa coba, ayo coba jangan pikirkan. Sendirian, glundang-glundung kayak wong ilang ya. Jadi yang penting saya kira bukan materi tapi kenikmatan. Coba orang kalau kita menggunakan pikiran yang jernih, akal yang sehat, hati yang sofai misalnya. Untuk apa sih sebenarnya tempat tinggal itu? Kan sekedar kita untuk istirahat, untuk nyaman, bukan untuk bermegah-megahan. Bukan untuk alhaakumut takasur kan, bukan untuk menunjukkan orang itu omahe sugih tapi wonge melarat. Omahe sugih tapi wonge melarat. Contohnya, omahe gede tapi tengkar karo bojone. Kuwi sama dengan omahe sugih wonge kere. Sing penting sing ngendi? Kabeh-kabeh omahe kudu sugih, kudu rukun karo bojone. Nah, neng kamar omahe gede tapi bojone minggat lah, jenenge kere kuwi. Nah, maka saddal mi'zar di sini tidak sekedar mengencangkan baju kemudian untuk sholat tahajud, tapi bagaimana memperbanyak sedekah. Tidak hanya soleh ritual, tapi juga soleh sosial. Itu yang pertama, yaitu saddal mi'zar. Yang kedua adalah aiqadha ahlah. Aiqadha ahlah itu sering dimaknai mengajak bangun istrinya. Istrinya diajak bangun untuk sholat tahajud dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, laki-laki ritual ini. Ini kalau dikaitkan dengan memperbanyak sedekah, artinya apa? Ketika kita melakukan aktivitas sosial yang sifatnya itu materi, gitu, harus melibatkan istri. Bahkan bila perlu istri yang disuruh menyampaikan. Jadi uangnya uang bersama, istri yang diperintah untuk menyampaikan. Nah, kenapa? Nah, kalau kita ini bersedekah tanpa disetujui oleh istri, petaka loh. Gitu. Nah, apalagi di Indonesia ini istri sebenarnya kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu bukan suami, istri. Bahkan bupati itu ya asli bupati, bukan Pak Pati itu loh. Wali kota itu Bu Wali Kota. Rektor bisa jadi Bu Rektor. Artinya apa? Bahwa Pak Rektor semacam itu ya karena Bu Rektornya gitu loh. Ya, zaman lihat aja ya. Pak Jokowi semacam itu loh. Maka Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi tapi Bu Jokowi. Artinya apa? Di balik suksesnya seorang suami, di belakang ada istri yang hebat itu. Sebaliknya, tapi bukan sebaliknya loh ya. Sebaliknya, hancurnya suami bisa jadi karena salah memilih istri atau dia cari istri yang banyak lalu keliru gitu loh. Atau istri-istri yang tidak sah. Pada umumnya gagalnya seorang pejabat itu kan karena kesandung oleh hal-hal yang sifatnya keistrian. Artinya nggak jadikan istri, diperlakukan seperti istri, sehingga apa perselingkuhan itu menjadikan hancurnya satu institusi yang dipimpin oleh orang yang tidak memperhatikan keluarganya. Jadi aiqadha ahlah ini ada keterkaitan, ada munasabahnya dengan yang pertama, memperbanyak sedekah, tidak sekedar saddal mi'zar dalam arti mengencangkan sarung, tapi juga berarti memperbanyak sedekah. Kenapa?
Karena risalah Islam ini tidak hanya ritual tapi juga sosial. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu menyimbolkan atau sebagai simbolisasi takbir itu kepada Allah, ihram pada Allah, salam kepada sesama. Artinya apa? Bahwa soleh ritual kita ini harus melahirkan soleh sosial. Malah sebaliknya kalau kita hanya baik pada diri, tidak baik sama lingkungan, tidak baik sama makhluk yang lain, nah itu diancam oleh Allah, namanya wail, gitu. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Jadi celaka orang kayak gitu itu. Salatnya aja luar biasa tapi di dalam hatinya ketika salat tuh gerundel ae ngono. Ngurusi masjid tapi orang masjid ngamuk ae lah. Ada kan gitu takmir yang kayak gitu itu. Pilih-pilih kepada tamu Allah. Tamu Allah itu macam-macam loh. Tamu Allah itu siapapun yang pergi ke masjid itu tamu Allah. Lah Anda kalau diamanai masjid itu berarti sedang mengurus rumah Allah, mengurus tamu Allah. Orang yang datang ke masjid itu tamu Allah itu. Lah kamu tolak, lah orang mau bertamu kepada Allah. Kamu gerundeli, kamu sikapi enggak baik. Orang masih sholat kamu pateni lampunya. Loh kamu kalau siap menjadi pengurus takmir masjid, yaitu siap melayani tamu-tamu Allah itu. Kalau orang masih sholat di situ ditunggu. Kalau kamu nggak sabar begitu ya mundur dari ketua takmir atau mundur dari pengurus takmir. Jangan ngurusi rumah Allah, gitu. Ngurusi yang kantor lah yang bisa kamu tutup seenaknya. Lah orang mau sholat, orang sedang sholat kamu usir. Loh gimana kamu ini? Nah, sadarlah dirimu wahai para pengurus takmir. Lah artinya apa? Bahwa ritualmu itu harus melahirkan sosial. Maka saddal mizar, memperbanyak sedekah, ada korelasinya dengan aiqadha ahlah, yaitu hendaknya sosial kita ini berupa menolong orang lain, bersedekah itu harus mendapatkan persetujuan istri. Membangkitkan istri tidak hanya mengajak bangun tahajud ya, tapi bagaimana istri tahu, keluarga tahu dan lain sebagainya. Di samping keharmonisan juga ini membentuk apa? Menularkan, membuat satu uswah hasanah bahwa kita ini perlu menolong orang lain. Kemudian yang ketiga adalah i'tikaf biasanya. I'tikaf itu secara syariah itu al-muqsu fil masjid biniyatil ibadah. Secara syariah ya, diam di masjid dengan niat ibadah. Coba kita lihat. I'tikaf itu wazannya ifta'ala ya toh. I'takafa ya ta ifta'ala. Berasal dari kata akufa atau akifah. Apa artinya? Ini loh. Jadi lihat ini, lihat api. Ini akufa. Berarti i'tikaf itu tidak sekedar diam di masjid. Masjid juga bukan hanya masjid tarbiyah, bukan hanya masjid al-firdaus, bukan hanya muhajirin, bukan hanya masjid at-taqwa, tapi seluruh totalitas kegiatan kita itu harus masjid. Apa? Bentuk sujud kita kepada Allah. Maka hakiki masjid itu ada dua. Apa itu? Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Apa Masjidil Haram itu? Masjidil Haram di situ ada inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim man dakhalu kana amina. Ali Imran 96 97 teman dicek. Itulah hakikat masjid, yaitu Masjidil Haram. Sujud mengharamkan sujud, menundukkan nafsu kita agar kita bisa aqsa sujud, yaitu Masjidil Aqsa. Siapa berjumpa dengan Allah di antara Rasulullah. Lalu Masjid Nabawi gimana? Dia penuntun itu. Maka ada 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu tidak sekedar Masjid Nabawi di Madinah, tidak sekedar di Mekah, tidak hanya di Palestina, tapi pada dirimu. Totalitas kehidupanmu itu harus Nabawi. Apa Nabawi itu? Ngikut Rasul. Untuk apa? Untuk berjumpa di amin di Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk Masjidil Aqsa. Apa? Berjumpa dengan Allah. Puncak sujud kita, pengabdian kita adalah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr 99. Jadi pengabdian kita itu totalitas untuk yakin kepada Allah pada Masjidil Aqsa itu. Maka i'tikaf di masjid itu tidak sekedar ya secara syariah di Masjid Tarbiyah, di Masjid Ulul Albab, di Masjid Muhajirin, di Masjid Nurul Iman, di Masjid Al-Firdaus, di Masjid manalah itu. Ya boleh, tapi itu secara ritual kan, secara dirimu. Tapi bagaimana itu melahirkan totalitas pribadimu dalam rangka akuf. Apa akuf itu? Gini loh. Maksudnya apa?
kamu harus mingkem terhadap urusan orang lain. Kamu harus mendiamkan dirimu, ojo berbicara, ojo berkomentar terhadap urusan yang bukan urusanmu. Rumah tangga yang bukan rumah tanggamu. Gitu. Kamu jangan bicara itu di 10 hari terakhir ini. Maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan Ramadan. Sebenarnya bukan hanya 10 akhir Ramadan ini, tapi hendaknya 10 akhir ini menjadi momentum menyadarkan diri kita, momentum mensyawalkan diri kita, meningkatkan diri kita agar supaya sepanjang zaman nanti kamu harus i'tikaf terhadap urusan yang bukan urusanmu. Kamu harus berdiam diri terhadap urusan yang bukan urusanmu. Kamu harus akuf, ini akufnya gini loh, ngelet lambe, ini terhadap rumah tangga yang bukan rumah tanggamu. Kamu nggak usah ngurus istri orang, nggak usah ngurus bagaimana tidurnya orang itu dengan istrinya. Uruslah tidurmu dengan istrimu, uruslah istrimu dengan kamu. Udah cukup, nggak usah ngurus. Wih, istrinya gimana itu? Nggak usah. Loh, kenapa begitu? Ini menunjukkan bahwa kecenderungan manusia itu ada begitu. Makanya Nabi sampai mewanti-wanti, memberikan contoh, hendaknya iktikaf. Apa iktikaf itu? Hakikatnya iktikaf itu melatih diri kita agar supaya mingkem terhadap rumah tangga orang lain. Hendaknya mingkem terhadap urusan yang bukan urusan kita. Yang kamu tidak pejabat, nggak usah ngurusan pejabat. Biar diurusi pejabat, doakan aja para pejabat. Yang kamu pejabat, ya kamu wajib ngurusi rakyat. Jangan sebaliknya, pejabat diurusi rakyat. Kualik, kamu jadi pejabat itu disuruh ngurusi rakyat, mensejahterakan rakyat. Jadi rektor mensejahterakan tenaga dosen dan tenaga yang lain. Jadi dekan demikian pula, membuat mereka sukses. Ojo tambah mengkat, ojo tambah dosennya nggak oleh jadi profesor lagi. Ini duduk rektor jenis. Nah makanya rektor yang kayak begitu itu gagal. Rektor yang menghalangi orang yang mau jadi profesor pasti gagal. Ingatlah bahwa apa yang Anda lakukan ketika mengkhianati amanah, walaupun mungkin Anda kelihatan hebat, di kemudian hari akan kelihatan Anda adalah orang yang gagal. Maka amanah kepemimpinan itu jangan kau khianati. Apa intinya? Anda jadi dekan itu adalah bagaimana anak buah Anda di fakultas semua sukses. Jadi rektor semua sukses. Jangan sebaliknya. Mumpung jadi rektor sing profesor aku tok, liyane enggak oleh profesor. Nah, kamu akan konangan di kemudian hari. Ya ta? Mumpung jadi rektor aku tok sing yang luar negeri, liyane enggak oleh yang luar negeri lah. Nanti konangan kamu pada akhirnya. Ya. Apa itu? Karena kamu khianah. Khianah itu kebalikan dari ada amanah. Amanah itu secara bahasa aman. Aman artinya tidak ada masalah. Tapi khianah itu terbuka. Kebuka aibnya. Jadi kalau Anda khianah terhadap amanah kepemimpinan, dipastikan satu ketika Anda akan terbuka aibmu. Sekarang saya kira begitu ya. Sudah berapa menit lah? 18 menit. Saya kira begitu. Jadi 10 hari terakhir ini menjadi momentum, kita jadikan momentum sepanjang zaman ke depan. Apa itu? Yang pertama adalah saddal mi'zar, mengencangkan sarung kita. Tidak sekedar melakukan kegiatan ritualistik, tapi bagaimana memperbanyak sedekah. Sedekah tidak harus materi kan, bisa ilmu, bisa senyum, bisa apa saja. Bisa membersihkan jalan, bisa membersihkan sungai, bisa apalah berbuat baik, kebaikan lah. Pokoknya melakukan kebaikan secara benar, itu namanya sedekah. Baik secara diri yaitu memperbanyak ibadah, ibadah sunnah, membaca Quran dan sebagainya. Tapi secara sosial bagaimana melakukan kegiatan yang sifatnya menolong orang lain. Yang kedua adalah aiqadha'ah lah. Istrinya diajak dilibatkan. Diajak membaca Quran, diajak sholat tahajud. Tapi tidak sekedar itu. Sedekah Anda, kegiatan sosial Anda harus mendapatkan persetujuan istrimu. Kenapa begitu? Karena ada loh istri itu kalau suaminya nyapu-nyapu di jalan tuh gengsi. Aku isin lah. Lek bojomu seneng lakukan. Kalau bojomu nggak seneng, ya disadarkan. Loh kalau melakukan kebaikan kenapa malu? Nggak usah malu. Nah, ya kemudian yang terakhir yang ketiga adalah i'tikaf. Apa i'tikaf itu? Secara syar'i berdiam di masjid untuk beribadah. Diam di masjid saja itu. Manik takafa sa'atan, ya toh. Barang siapa beriktikaf di masjid 1 saat saja, dia diampuni seluruh dosanya. Lah ini kalau enak banget lah, nang masjid ngene saat diampuni. Maksudnya tidak itu. Siapa yang berdiam
diri, ngempet omongan, mingkem terhadap rumah tangga orang lain, terhadap urusan yang bukan urusannya, dia diampuni seluruh dosanya. Begitu sebenarnya. Saya kira begitu, terima kasih. Wal-'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.